Lisir wangi sliramu tumaking sirno ojo tangi kanmu guling awas jok ngetoro aku lagi bang wingo jin setan kang tak utusi dedio sembarang wojo layu Hai Re, iya apa kabare? Ketemu lagi dengan aku si Ana di podcast kisah horor. Lagi batuk. Kita bertemu di episode 257. Dan di episode kali ini aku akan membacakan cerita horor ataupun email berhantu yang sudah dikirimkan teman-teman melalui podcast kisah horor@gmail.com atau di Instagram podcast kisah horor serta Google Form yang linknya tersedia di bio Instagram podcast kisah horor. Jadi langsung aja kita bacain cerita yang udah masuk. Dan cerita pertama ini datang dari, judulnya itu adalah kisah lahan angker. Langsung aja ya, cas ya. Oke. Hai Kak Ana, tolong nama aku samarkan ya, sebut saja J gitu aja. Gue memiliki bisnis pengembangan rumah dan lahan kecil-kecilan. Kenapa gue sebut kecil-kecilan? Karena gue hanya mengincar lahan-lahan kecil di bawah 5.000 meter persegi untuk gue bikin perumahan minimalis atau cluster yang lakunya cepet. Jadi duit gue bisa cepet balik. Tapi bukan itu yang mau gue ceritain. Jadi alkisah, gue hendak membangun cluster di sebuah wilayah di Jati Asih, Kota Bekasi. Kalau ada warga Jati Asih yang tahu pasti udah ngerti lah lokasinya itu ada di mana. Rumahnya itu ada di pinggiran jalan raya Jati Asih ke Cikunir. Nah, di area situ ada lahan luas 4.750 meter persegi. Di sana ditumbuhi pohon mangga yang lebat-lebat. Ada juga pohon rambutan dan nangka. Tapi yang bikin warga heran, pepohonan itu gak pernah berbuah. Gue membeli lahan ini sejak 2007 dengan harga yang lumayan murah. Padahal kompensasi tanah di sana sangat tinggi. Jati Asih merupakan wilayah yang amat berkembang, apalagi di Cikunir. Keluar jalan raya Cikunir arah utara, kita bisa berjumpa dengan tol Jati Bening. Ke arah selatan berjumpa dengan tol Jor, apa nih bacanya? Jor, JORR itulah, yang menghubungkan ke berbagai wilayah. Bayangin kalau gue bikin klaster. Sudah pasti langsung full bucket karena memang kawasan ini idola banget. Tapi sudah 12 tahun tanah tersebut tidak gue kelola lantaran ada sesuatu yang gak bisa gue pahami pakai logika. Jangan baca cerita gue sendirian ya kak. Atau jangan dengerin cerita gue sendirian. Jadi awal mula gue bertemu tanah ini lagi-lagi waktu jalan-jalan di malam hari. Gak malam-malam banget, sekitar pukul 20:30 waktu Indonesia Barat. Namun hanya segelintir orang yang masih beraktivitas. Jalan sudah diterangi dengan lampu. Namun lampu di depan lahan ini tidak menyala. Gue parkir mobil di pinggir dekat dengan lahan yang dikelilingi pagar bambu. Sumpah, gue celinguk, gak satupun warga bisa gue minta keterangan. Di sana banyak kontrakan, tapi semua pintu ditutup. Ya gak mungkin juga gue gedor-gedor. Udah malam pula, takut gak sopan. Gue melihat lahan yang gelapnya gak kira-kira. Gue ambil senter di mobil, tapi cahaya senter gue gak menembus kegelapan di lahan tersebut. Padahal senter gue yang kualitasnya bisa dipakai dalam pertambangan dengan cahaya tembus hingga 100 meter loh. Gak nyombong, tapi senter itu seolah gak berfungsi ketika menyorot ke dalam lahan.
Malah sinarnya agak redup dan lama-lama senter gua mati dong. Tahu tuh harga 1,5 juta kan? Hei. Jujur aja gue langsung merasa merinding saat senter gua gak bisa nyala. Jantung gua deg-degan gak karuan. Gua baca-baca doa semampu gua. Tapi lantaran ibadah juga bolong-bolong auto kayaknya doa gua gak terpakai. Masih merinding dan deg-degan. Sesaat hendak memutuskan naik mobil dan cabut, dari kejauhan sayup-sayup gue denger tukang jualan nasi goreng. Syukurlah ketakutan gue mereda. Sekalian gue mau beli nasi goreng walau gak lapar-lapar amat. Tapi gue mau tanya-tanya soal lokasi tersebut. Tukang nasi goreng sudah berjarak sekitar 20 meteran dari gue. Ternyata ada salah satu warga yang manggil. Berhentilah dia di depan rumah warga tersebut. Udah kayak disiapin Tuhan. Di saat gue butuh info soal lahan ini malah ada warga yang keluar. Mending gue samperin deh. Misi pak, saya J. Saya dari Tebet. Maaf ganggu. Saya mau cari lahan untuk kembangin klaster. Saya tertarik dengan lahan yang ini. Gue tunjuk ke arah lahan gelap itu. Kira-kira siapa yang punya ya pak? Gue sambil kasih senyum paling manis. Sebut saja namanya Pak Dudung. Dia memandangi gue dari atas sampai bawah. Lalu dia pandang-pandangan tanpa senyum dengan tukang nasi goreng. Ngelihat peristiwa begitu gue langsung salah tingkah. Kayak ada yang kurang beres dan gue gak ngerti bagaimana mencairkan suasana tersebut. Tukang nasi goreng melanjutkan masaknya. Masuk saja dulu ke dalam atau mau duduk di teras? Nanti saya ceritakan. Sebentar, saya ganti baju dulu, ujar Pak Dudung yang cuma pakai kolor dan singlet. Duh, gue jadi gak enak. Mungkin niatnya Pak Dudung udah mau leha-leha selonjoran depan TV, malah nerima tamu. Gak usah pak, gak apa-apa. Takutnya ngerepotin. Kata gua gak apa-apa. Mari silakan, ucap Pak Dudung. Di teras aja ya pak, lanjut gua dan dia pun mengiyakan. Tukang nasi goreng lanjut memasak. Tapi gelagatnya ingin ikut nimbrung. Bodo amat deh. Gua melangkahkan kaki ke teras Pak Dudung. Ada cermin ukuran sedang di atas rumah Pak Dudung. Gua gak ngerti gunaannya apaan. Cuma unik aja sih buat gua. Siapa juga yang mau ngaca di situ ya kan? Pak Dudung sudah memakai sarung, baju kemeja kayak kemeja jawara-jawara Betawi. Perawakan Pak Dudung gak terlalu tinggi. Badannya agak gemuk dengan tato 3 di tangan dekat jempol dan telunjuk. Pak Dudung ke teras sambil bawa air putih segelas. Istri saya sudah tidur. Maaf nih, cuma air putih, ujar Pak Dudung. Jangan repot-repot pak, kata gua. Nasi goreng pesanan Pak Dudung sudah selesai dibuat. Dia mengambil lalu membayarnya dan dibawa ke dalam. Pengen nawarin duit saya pasnya buat sepiring. Gimana sih? Pengen nawarin duit saya pasnya buat sepiring doang, ujar Pak Dudung nyengir. Gue ikutan nyengir sambil bilang gak usah repot-repot, sekali lagi. Gimana sih? Aduh nadanya. Gue ikutin nyengir sambil bilang gak usah repot-repot, sekali lagi pak. Tukang nasi goreng itu berlalu, kembali keliling barangkali. Sekarang di hadapan gua cuma Pak Dudung yang memandang ke segala penjuru arah. Ngelihat dia berperilaku demikian, gua salting lagi. Lalu Pak Dudung menatap gua tajam. Adek, sudah cari tahu sebelumnya soal tanah itu? Tanyanya dengan mata agak dipicingkan. Belum pak, ini mau cari tahu dari bapak, kata gua. Kenapa kesini malam-malam? Tanya Pak Dudung lagi. Sebenarnya gue sudah sejak siang keliling kota Bekasi cari lahan yang mumpuni. Tapi baru ketemu malam ini lantaran nanya-nanya.
wilayah Bekasi mana yang strategis aksesnya. Akhirnya pencarian gue hari itu untuk sementara berhenti di Cikunir. Gue ceritain semuanya ke Pak Dudung. Lama banget kalau gue tulis di sini. Pak Dudung ngangguk-ngangguk. Jadi gini dek, bukan cuma adek yang mengincar tanah itu. Udah jutaan orang, jutaan pengembang. Tapi percayalah, gak satupun yang bisa ngebangunnya. Tanah itu emang gak mau dibangun kayaknya. Di sana ada kehidupan yang gak bisa adik lihat. Para penghuninya bakal marah besar kalau ada yang mencoba untuk ngebangun, kata Pak Dudung serius. Gua agak merinding sih, tapi demi bisnis gua gak peduli. Lahan-lahan lain yang pernah gua beli ada kok cerita kayak gini. Namun semuanya berakhir baik. Tapi kalau adik memang berniat membelinya dan tetap ingin membangunnya, gak apa-apa. Yang punya namanya Haji A. Saya bisa pertemukan adik sama dia kalau mau, pemilik langsung. Tapi belum tahu ya, dijual atau tidaknya. Ini nomor teleponnya. Pak Dudung ke dalam rumah, lalu mengambil HP jadul miliknya mencari nomor kontak Haji A. Gue segera menulis nomor telepon dan berniat menghubungi Haji A besok siang. Gak pakai basa-basi, langsung saja gue pamit ke Pak Dudung karena hari udah malam banget. Esok siang sekitar jam 11, gue menelpon Haji A. Semesta udah kayak mendukung gue. Langsung diangkat dong telepon dari gue. Misi Pak, dengan Pak Haji A. Saya J. Saya semalam lihat tanah di Cikunir. Lalu bla 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 panjang lah. Nah, saya niat mau beli. Kira-kira dijual gak Pak? Dari seberang telepon, Haji A langsung menyuruh gue menemuinya di Bandung. Sekarang dia tinggal di sana. Haji A juga sama-sama pengembang kayak gue. Tapi dia lebih kenceng bisnisnya dan main lahan-lahan gede. Juga pabrik. Setelah Haji A memberikan alamatnya, gue langsung meluncur hari itu juga ke Bandung. Gue sampai di Bandung sekitar pukul 5 sore. Plus nyari-nyari alamat Haji A di Cicadas, Bandung. Dia menyambut gue dan langsung mempersilahkan gue duduk. Kue-kue sudah berjejer rapi di atas meja lengkap dengan air mineral. Sebentar ya, saya lagi pesan makanan. Kasian datang jauh-jauh dari Jakarta, kata Haji A. Kali ini gue cuma nyengir karena memang gue lapar banget. Sementara menunggu makanan, Haji A ikutan duduk sambil basa-basi soal perjalanan Jakarta-Bandung. Sekitar setengah jam basa-basi, pesanan makanan sudah datang. Dia mempersilahkan gue untuk makan. Kami makan bareng, mesra banget. Elah. Kelar menyantap nasi plus ayam goreng tepung, Haji A mulai tanya, kenapa gue tertarik dengan lahannya. Belum gue jawab, dia nanya lagi, apakah gue sudah tahu sejarah lahan tersebut. Gue cerita soal semalam ketemu Pak Dudung. Haji A cuma manggut-manggut. Intinya ada hal-hal mistis atau tidak, gue tetap naksir lahan tersebut dan gue yakin bakal untung gede. Haji A cuma nyengir. Sudah tahu di situ ada rumah, sumur, dan kuburan? Tanya Haji A. Gue menggeleng, karena Pak Dudung emang gak ngasih tahu. Lagi pula gue datang ke situ malam dan kebun itu tertutup sama rindangnya dedaunan pohon yang jejeran rapi. Setelah saya kasih tahu, masih mau beli? Tanyanya lagi. Gue mengangguk. Peduli demit sama konsekuensinya nanti. Yang jelas biar lahan ini jadi milik gue dulu. Senyum Haji A berangsur-angsur menghilang. Dia menghela nafas. Dia bangun dari kursi dan menuju ke ruangan lain. Lalu kembali ke ruang tamu sudah membawa sertifikat tanah. Bayar aja setengah dari harga pasaran. Terus terang, saya sudah menyerah membangun lahan itu. Bulldozer yang dikerahkan, truk-truk semua pada gak berfungsi.
sampai bulldozer yang harus diangkut truk besar karena gak bisa nyala lagi. Cerita Haji A. Agak-agak ragu jadinya, tapi ragu tersebut luntur sebab hawa nafsu menggebu yang ingin segera mengolah lahan itu. Apalagi prosesnya cepet banget. Haji A benar-benar mempercayakan sertifikat aslinya untuk gua bawa langsung dan diverifikasi di Badan Pertanahan Nasional di Kota Bekasi. Saya melihat kesungguhan niat adik J. Ngapain kalau nggak niat beli jauh-jauh sampai kemari? Bawa dulu, verifikasi, udah selesai, tinggal bayar setengah. Adik bisa langsung ganti nama, ujar Haji A lagi. Buset, gue makin semangat dong. Malah dipermudah. Udah kelar ini itunya, tibalah hari yang dinanti-nantikan. Ya, lahan itu sudah milik gua sepenuhnya. 2 minggu setelah balik nama, sore hari tepatnya di Jumat, Oktober 2007, gua habiskan waktu berjalan-jalan di lokasi lahan. Ada sebuah rumah yang udah rusak banget. Rumah kecil, hanya ada ruang tamu, 1 kamar tidur dan kamar mandi. Gue masuk ke rumah tersebut dan beberapa tikus melompat keluar. Mendadak gue merinding parah. Hawa yang tadinya bau kayu lapuk pelan-pelan berubah jadi anyir darah. Wah, ada yang gak bener nih, pikir gue. Gue segera beranjak keluar. Saat gue melewati pintu utama rumah, tiba-tiba tangan kiri gue seperti ada yang menggenggam dan meremas. Kaku dan kesemutan hebat. Bulu kudu gue udah gak ngerti lagi diskonya kayak apa. Gue terdiam sejenak sambil baca doa apapun yang gue ngerti. Pelan-pelan tangan gue berangsur normal. Tapi leher gue jadi pegel. Mata gue agak kabur. Gue berusaha keluar untuk menghirup udara segera dan berhasil. Waktu mendekati maghrib. Kata orang sebaiknya gak cari perkara dengan waktu itu. Tapi gue seolah gak peduli. Gue gak mau semua takhayul ini membuat lemah. Gue pun melangkahkan mendekati sebuah sumur tua. Gak seberapa jauh dari rumah rusak. Sekitar 5 langkah lagi gue sampai ke bibir sumur. Tiba-tiba di atas kepala gue ada yang jatuh. Gue ambil 3 helai rambut yang panjangnya setinggi badan gue. Seketika gue langsung lemes. Bulu kudu gue udah gak karuan. Padahal langit sore masih terang. Tapi di dalam lahan seolah ada kegelapan yang gue gak bisa jabarkan. Rambut itu pun gue buang ke tanah bersamaan dengan timbul wangi melati. Shit, mending gak dilanjutin deh kalau begini. Gue pun bergegas balik arah. Sumur itu urung gue dekati. Gue bermaksud kembali menjelajahi tempat ini esok paginya. Sabtu siang ceria, wilayah sekitar situ rame. Apalagi sedang ada festival burung yang digelar dekat lahan. Matahari udah paling menyengat. Harusnya gue gak ada kekhawatiran, tapi entah lahan itu memang misterius. Gak terlalu banyak angin, tapi memasuki perkebunan itu, hawa dingin mulai menyergap. Gue lihat orang-orang bersorak-sorai di arena pertandingan burung. Gak ada yang peduli dengan lahan ini. Oh ya, gue lupa cerita. Pak RT setempat sempat mencegah gue membeli lahan tersebut. Tapi setelah gue cerita kalau gue siap menanggung resikonya, beliau jadi angkat tangan. Entah kenapa sore itu gue pengen ketemu Pak RT yang puluhan tahun tinggal di wilayah tersebut. Gue minta ditemani ngeliat sumur dan kuburan. Namun aneh, Pak RT gak mau dan menyuruh gue untuk kesana sendiri aja. Usut punya usut, Pak RT ternyata sudah pernah menantang penghuni situ. Dan satu-satu keluarganya meninggal secara misterius. Aduh, mampus lo. Saya saranin Mas J mending cari yang tersakti di antara yang sakti. Karena penghuni situ
nggak main-main tutur Pak RT. Duh, gue udah mulai berpikir kalau membeli lahan itu adalah kesalahan. Itu gue belum mulai ngebangun loh. Oke lah, coba besok gue datangin bulldozer untuk ngeratain pepohonan. Gue minta isinya sama Pak RT dulu. Mungkin warga bakal keributan suara bulldozer. Mending coba tebang satu pohon dulu pakai gergaji mesin aja dulu. Hebat kalau bisa. Kalau satu pohon sudah terpotong, silakan potong pohon lainnya. Pak RT tersenyum penuh arti. Nyali gue makin ciut. Gue coba ikutin saran Pak RT ketimbang datengin bulldozer. Sudah bayar mahal, tapi mangkrak. Esok harinya Minggu, Mang Asep sama bapak gua dan akhirnya gua Mang Asep, tukang bangunan yang sudah puluhan tahun kerja sama bapak gua, dan akhirnya gua membawa gergaji mesin untuk merubuhkan salah satu pohon mangga. Pohonnya paling dekat dengan pagar bambu. Gue ceritakan kepada Mang Asep kalau semua pohon berpenghuni. Hati-hati Mang, kata gua. Mang Asep cuma bilang kalau dia takutnya sama Tuhan. Gue awalnya agak lega dengan perkataan Mang Asep. Apalagi Mang Asep salatnya rajin, gak kayak gue. Sampai akhirnya dia menyalakan mesin gergaji dan mulai memotong batang utama mangga. Tadi diduga malah gergajinya yang terpotong jadi dua bagian. Satu bagian mental ke arah tangan Mang Asep dan hampir putus. Anjir, kepotong dong. Sementara gergaji yang dekat mesinnya jatuh ke kaki. Gue histeris karena seumur-umur Mang Asep motong pohon, baru kali ini kejadian yang tak lazim dan hampir merenggut nyawanya. Dalam kepanikan gue disuruh warga menghubungi rumah sakit terdekat. Syukurlah di situ ada rumah sakit yang hanya berjarak 10 menit. Mang Asep cepat mendapat pertolongan pertama. Gergaji itu langsung rusak parah dan anehnya batang pohon itu sama sekali tak ada yang terkelupas. Mulus kayak pohon yang belum diapa-apain. Padahal sempat terkena gergaji sedikit. Gue benar-benar gak habis pikir. Senin gue mendatangi Pak RT dan memberitahu insiden tersebut. Pak RT cuma manggut-manggut. Saya sudah gak kaget Mas C. Saya kaget kalau pohon itu bisa ditebang. Tapi ternyata gak bisa kan. Sudah saya kasih tahu dari awal. Penunggu situ gak sembarangan. Coba minta izin. Malam Jumat jam 12 malam bawa aja beberapa benda. Bunga kuburan, kemenyan jumlahnya 3 biji, air mawar, kopi hitam pahit, ayam cemani yang sudah dipotong tapi ditampung darahnya. Dan ayam cemaninya itu dibiarin aja dalam keadaan bangkai. Darah ayam cemani ditaruh di atas mangkok tanah liat. Taruh semuanya di atas tampah. Dekatkan di sumur. Ingat, jangan ngelihat ke dalam sumur. Bersimpuh depan sumur, pejamkan mata dan ucapin mantra ini. Dia nyebutin mantra tapi gak mau gue tulis karena takut disalahgunakan sama orang lain. Ingat, apapun yang terjadi, jangan buka mata. Saya gak ngelakuin sampai benar-benar azan subuh, ucap Pak RT. Kalau saya gak ngelakuin gimana Pak? Tanya gue. Ya gak masalah, tapi tanah itu terbengkalai begitu saja. Sama persis dengan pemilik-pemilik sebelumnya, ucap Pak RT. Sia-sia duit yang gue keluarin dong kalau seperti itu. Duh, gue dilema berat. Akhirnya gue mencoba menyanggupi syarat Pak RT. Itu pula yang dia lakukan untuk menghentikan kematian misterius kerabatnya gara-gara nantangin penghuni tersebut. Tapi gue kan gak nantangin ya. Sama saja kata Pak RT. Ya sudah, gue ikutin. Kamis
malam Jumat jam 10:30. Suasana tempat itu udah bener-bener suram banget. Gelap, gak ada orang, gak satupun makhluk bernama manusia yang gue temui. Gue bener-bener merinding karena gue gak ngerti siapa yang gue hadapi. Pelan-pelan gue masuk ke lahan dengan membawa semua persyaratan yang dianjurkan Pak RT. Baru sekitar 11 langkah, tiba-tiba gue mendengar suara ketawa pelan dan lirih. Ketawanya gak cuma satu tapi banyak, seperti saut-sautan. Anjir, gue gemeteran hebat. Gue gak sanggup nerusin langkah. Pas gue balik badan, what the fuck? Tukang nasi goreng yang gue jumpai di awal ada di depan muka gue. Kapan datangnya, gue gak denger. Seketika gue langsung melihat ke arah kaki. Saya orang kok mas, gak usah takut, ujarnya menyakini gue. Gue lega dan agak-agak bersyukur. Gue langsung bawa dia duduk sejenak di luar pagar bambu dan gue ceritain kalau gue mau bawa sesajen buat penunggu situ. Gue kasih tahu dia tanpa dan isi-isinya. Si abang nasi goreng bernama Gus Nudin ini cuma manggut-manggut. Mending urungkan saja niat mas, karena mereka gak akan pernah pergi dari sini, kecuali benar-benar diusir sama orang yang hatinya bersih dan lisannya terjaga. Tapi gak ada manusia yang seperti itu, kiai sekalipun. Jadi percuma, kata Udin, panggilan si tukang nasi goreng. Ucapan Udin bikin gue putus asa. Masa iya lahan yang udah gue beli gak bisa gue olah? Terus ngapain gitu gue beli? Udin memperhatikan gue dan kayaknya ngerti apa isi hati gue yang galau. Saya tunjukin ya mas. Mas masih mau melangkah apa enggak nantinya? Itu terserah mas, kata si Udin. Dia langsung menutup mata gue dengan tangannya sekitar 2 detik, lalu membukanya lagi. Diapain gue? Bukti aja. Sekarang saya udah buka mata batin mas. Mau dong gue. Lihat ke arah lahan itu, kata Udin. Dan buset, apaan itu? Gue ngeliat banyak banget perempuan berambut panjang sampai ke tanah di atas pohon. Mereka bergelantungan sambil tertawa-tawa. Beberapa ada yang melihat ke arah gue. Wajah mereka berdarah, terluka, bahkan ada yang satu matanya tercongkel. Seketika gue pusing dan hampir pingsan. Tapi Udin berhasil membuat gue tetap terjaga. Lalu Udin melemparkan ayam cemani ke arah kebun tersebut dan mereka memperebutkannya sambil tertawa melengking. Di pagar arah utara gue ngeliat sosok tinggi gede berjalan pelan menghampiri gue dan Udin. Udin segera melempar sosok itu dengan darah ayam cemani dan di dalamnya ditaruh kemenyan. Bunga-bunga kematian yang dilemparkan si Udin ke arah lahan begitu pula tampah-tampahnya. Kuntilanak yang jumlahnya puluhan itu seperti berpesta pora. Saat itulah Udin mengajak gue untuk pergi dari tempat itu. Katanya bermalam di satu rumah warga yang tepatnya gak jauh dari lahan. Lah, apa kabar mobil gue? Udah, tinggal aja. Ambil saja besok pagi. Nyawa kamu sudah diincar, kata Udin. Gue nurut. Gak kerasa si Udin lari sambil megang tangan gue. Anjir, ya sudahlah. Momen kepepet juga. Tangan si Udin sampai dingin banget. Mungkin dia lebih ketakutan daripada gue. Pintu kontrakan salah satu warga itu terbuka. Dia mempersilahkan gue masuk. Namanya Joko. Joko segera menutup pintu rumahnya. Joko memasang sebuah tulisan di belakang pintu dengan kalimat yang diambil dari Al-Quran. Si Udin kok gak ikut masuk? Lupakan Udin. Nih, minum air ini. Kalau ada yang masuk di badan kamu pasti muntah, kata Joko. Gue nurut walaupun masih bertanya-tanya kenapa. Udin gak masuk.
Mungkin dia mau keliling lagi. Entahlah, Joko ini kayaknya seumuran gua. Dari namanya gue udah tahu kalau dia orang Jawa. BTW gue gak muntah jadi gue bersih. Dari kebun yang itu ya. Bau apa? Ayam cemani. Amis darahnya sampai sini, kata Joko lagi. Gue cuma bengong gak ngerti harus ngapain. Malam ini terlalu aneh buat gue. Gue gak bisa ngomong. Joko mengajak gue ambil wudhu. Gue nurut aja sama dia. Setelah itu gue sedikit lega. Kalau sudah tenang, biar saya cerita, ucap Joko. Gue ngangguk. Pertama-tama Joko menyebutkan jika Kusnudin sudah tiada dan yang nganter gue ke tempat Joko adalah jiwanya. Wah, waduh, what the fuck. Gue langsung motong pembicaraan kalau Udin pernah gue jumpai sebulan lalu. Iya, itu masih belum almarhum. Ngontraknya di belakang saya tuh. Mau lihat? Joko menawarkan ke gue. Gue mengeleng cepat. Pantesan tangannya dingin. Menurut info dari Joko, Udin meninggal karena kena guna-guna seseorang. Gue sempat pikir ke Pak Dudung atau Haji A. Tapi Joko menggeleng dan melarang gue untuk bersangka ke orang lain. Intinya, yang tadi menyelamatkan gue karena jiwanya Udin gak terima kalau gue kenapa-napa. Ya Allah, baik banget sih si Udin. Semoga tenang jiwanya. Udin sempat cerita sama saya kalau ada yang mau beli lahan itu dan orangnya baik. Gak neko-neko, namanya Mas C. Saya mendoakan Mas C supaya memang bisa membongkar tempat itu karena memang hawanya bukan main. Gelap banget. Tapi ternyata Mas C juga belum dikehendaki sama Allah SWT untuk memiliki tempat itu. Kalau sudah dikehendaki, insya Allah tidak ada halangan. Saya dapat wangsit seperti itu dari mimpi, terang Joko. Joko menyarankan gua mandi sebelum keluar dari rumahnya untuk membersihkan hal-hal yang jahat menempel di badan. Gua nurut aja. Kelar mandi, Joko memberikan gua seperangkat baju koko dan kain sarung. Dia menyarankan baju yang gua pakai sampai dalamannya ditaruh di kantung plastik lalu dibakar. Gua nurut lagi aja. Sayup azan subuh pun kedengeran. Joko ngajak gua salat. Gua ikut. Lumayan tenang ketika selesai sholat. Kelar sholat, Joko sudah mulai berani membuka pintu kontrakannya. Memang hawanya tak lagi menakutkan seperti tadi. Sudah berbeda. Sambil membuat kopi, Joko menyarankan agar lahan itu dijual kembali. Gak perlu serakah. Lahan itu memang sudah menunggu pembeli aslinya yang bisa membebaskan jiwa-jiwa orang-orang yang ada di dalamnya. Itu bukan sembarangan lahan. Siapa orangnya juga sudah disiapkan oleh Tuhan. Tapi bukan Mas. Jual lagi saja. Semoga yang membeli selanjutnya adalah pilihan Allah untuk keselamatan jiwa-jiwa itu, kata Joko. Gue penasaran kenapa Joko ngerti sampai sebegitunya, sementara dia warga pendatang. Joko mengaku terbiasa berkomunikasi dengan mereka yang tak kasat mata. Jiwa-jiwa di lahan tersebut merupakan tumbal seorang dukun sakti yang tinggal di rumah rusak yang ada di dalam lahan perkebunan. Dan bisa ditebak, kuburan itu merupakan kuburan si dukun. Sementara apa anjir? Suara-suara. Aduh. Sementara dukun mengkoleksi tumbalnya di dalam sumur. Karenanya tempat itu memang penuh dengan warga astral. Gak ada untungnya memaksakan diri, kecuali Mas ingin membangun tempat yang digunakan sebagai sarana ibadah, mewakafkan tanah itu untuk umat. Beda lagi ceritanya. Arwah-arwah itu juga ingin selamat lewat doa-doa orang soleh, cerita Joko. Gua pun merenungkan kata-kata Joko. Akhirnya gua memutuskan untuk menjual tanah itu saja tepat pada November 2007.
banyak orang yang nanya kenapa gak diwakafin. Gue realistis aja, duit buat beli lahan cukup lumayan kalau gue putar kembali untuk bisnis gue. Beli lahan 1000 meter persegi masih kejangkau. Toh hasil penjualan 2,5%-nya gak pernah absen gue sedekahin. Namun hingga kini plang papan tanah dijual di depan pagar bambu selalu menghilang. Dipasang lagi, menghilang lagi. Gak tahu kenapa. Thanks kak, udah dibacain ceritanya. Mohon maaf kalau ceritanya agak belibet dan terlalu panjang, tapi ini real pengalaman gue. Dan gue ceritain itu gak mengada-gada, apa adanya. Semoga bisa diterima para pendengar podcast kisah horor dan Kak Ana tentunya. Oke, thank you Jeremy Jackson Jumali Jumadi Juminto lah, siapa gak tahu ya namanya ya. Tapi ini ceritanya keren banget, sumpah bagus banget. Teman-teman ada yang tahu nggak sih ini lokasinya di mana gitu? Maksudnya kalau semisalnya ini udah sering terkenal angker dan sering banyak jutaan orang yang mau beli tapi nggak ada yang nggak ada yang bisa ngedapetin, pasti ini lokasinya udah terkenal banget gitu loh. Banyak yang udah tahu pastinya gitu. Dan gue nggak nyangka waktu di endingnya ternyata si Udin penjual nasi goreng itu udah gak ada, udah meninggal. Dan yang nganterin si J ini ke rumahnya si Joko adalah arwahnya si Udin. Anjir, gue gak bisa ngebayangin itu kayak gimana. Apalagi Udin ngebukain mata batin, udah setan ngebukain mata batin, bisa ya kayak gitu ya. Tapi mungkin itu bukan si arwahnya si Udin, mungkin melainkan jin khorinya si Udin gitu ya, untuk memberikan suatu pesan gitu bahwa sama si J kalau kamu gak baik-baik aja gitu. Gue gak bisa ngebayangin kalau itu lokasinya itu penuh dengan kuntilanak katanya. Gue kalau bilang kayak gitu banyak puluhan kuntilanak, gue ngebayangin lokasi yang ada di Pontianak. Ada sebuah villa atau hutan gitu yang full kuntilanak katanya. Dan di situ banyak banget macam-macam kuntilanak, warna merah, hitam, kuning, hijau, coklat, banyak banget. Dan yang katanya paling kuat adalah bukan yang merah katanya, hitam atau apa gitu loh. Soalnya kalau yang hitam itu biasanya buat media santet. Dan gue nggak bisa ngebayangin pada saat Mang Asep, anjay, hampir putus coy tangannya kena gergaji pada saat mau nebang itu pohon. Gila, aduh sumpah gue gak bisa. Kalau misalnya ini emang real dan kejadiannya itu sampai Mang Asep hampir putus itu ada di depan mata kita, anjir, trauma banget lah kalau aku kayak gitu. Mending gue ketemu setan daripada nemu kejadian yang bikin kita tuh kayak tragis banget gitu. Aduh. Tapi menurut kalian gimana nih ceritanya? Cerita dari Mas C cukup menarik atau enggak? Serem atau enggak? Atau mungkin menurut kalian cerita Mas C ini adalah khayalan fiktif belaka? Tapi kalau misalnya emang dari teman-teman yang daerah mana tadi? Lupa gue. Itu tadi ya pokoknya daerah situ yang dikatakan Mas J, deket situ, dan emang pernah dengar tentang sejarahnya lokasi itu, kalian bisa cerita aja, tambahin ceritanya ke podcastkisahhoror@gmail.com atau di Instagram podcast kisah horor atau Google Form yang linknya tersedia di bio Instagram podcast kisah horor. Google Formnya udah aku perbaruin, jadi kalian bisa kirim cerita di sana. Jangan lupa dengerin podcast kisah horor di Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, dan jangan lupa nih kalau kalian suka dengan podcast kisah horor, pengen ngedukung gua, ya kasihlah sawer-saweran dikit-dikit aja buat ngebeliin daster baru buat Mbak Kunti gitu ya, Mbak Dini gitu, biar nggak itu mulu ya dasternya. Gue pengen beliin dia daster corak bunga-bunga gitu kayak atau apa gitu. Ya guys, dan akhir kata saya Ana undur diri. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kisah horor. Bye bye.